Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Siap ya, Diva ya. Siap. Ini saya dikirim contoh soal ya, exercise. Yang ini, udah lihat, Diva? Ya. Oke, coba Diva nomor satu ini. Eh, Nomor satu ini, bisa jawab? Kira-kira jawabannya apa? Terus, who are employed? Lagi di unit terakhir yang kemarin kita bahas. Ini slide-nya kelihatan, Diva? Ya. Oke, ingat nih, yang labor force ini adalah ini, fokus. Yang labor force adalah ini. Hmm. Kalau kita mengacu ke soal, kira-kira itu tuh yang dimaksud yang mana? A, B, C, atau D? Cek. Ya, yaitu terdiri dari employed sama unemployed ya. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua, who is the following would be counted as unemployed according to official statistics? Satu, A. Sasta, who is waiting for her new job to start. Mary, who worked only 35 hours last week. Karen, who neither has a job nor is looking for one. No one of the above. Non. None ya. Ini yang unemployed. Hmm. Ini jelas ini bukan, karena dia kan nyari kerja. Hmm. Ini masuk kerja deh. Yang ini nggak masuk ya, Diva. In your understanding, kalau kerjaannya dalam seminggu hanya 35 jam, itu dihitung bekerja apa enggak ya? Hmm. Do you know? Nggak tahu. Kalau saya sih Wait. kayaknya ini benar. Waiting for new job to start. Jadi orang yang udah lagi nyari pekerjaan, Hmm. dia unemployed. Saya sih jawabannya. Kalau ini udah dibahas belum? Semua soal-soal ini di kelas sudah dibahas Belum. belum? Belum. Kita lanjut nomor tiga. A few years ago, based on concept similar to those used and estimate U.S. employee.
Canadian adult non-institutional population was sekian. Labor force-nya sekian. And the number of people employed was sekian. According to those numbers, Canadian labor force participation rate and unemployment rate adalah, kalau unemployment rate berarti bisa kebayang ngitungnya? Hmm. Yang Ada kemarin. labor force participation rate, ada unemployment rate. Hmm. Lihat lagi ke sini. Unemployment rate sama labor force participation rate. Unemployment rate adalah penganggur dibagi dengan labor force. Labor. Kalau labor force participation rate adalah labor force bagi dengan working age. Oke, kalau ikutin rumus itu, maka Hmm. labor force-nya mana? Labor force 16 kan? 16. Labor force-nya ini 16. Berarti kalau participation rate berarti labor force dibagi adult population kan? Ya. Kalau coba labor force dibagi adult population sama dengan labor force-nya berapa? 16 ya. Adult population-nya 16. Hmm. 24. Kali 100 ya. 66. 67 kita persen. udah tahu nih untuk yang labor force participation. Sekarang kita hitung unemployment rate. Unemployment rate adalah unemployed Employee. bagi apa? Labor. Ya, bagi labor force. Oke, sama dengan berapa unemployed people? Hmm. Unemployed. 14. Oh, itu employed. Hmm. Yang unemployed berapa? Di situ nggak kelihatan sih. Kita harus ngitung sendiri Iya. berapa yang Oh. unemployed. Berarti dari Tapi labor informasi, force. ya, baginya jelas 16, tapi di atasnya berapa? Hmm. Bisa tahu? Bisa nebak nggak? Berdasarkan Ya. data-data di atas, berapa unemployed? Hmm.
2. Ya, oke. Jadi 2/16 ya. Sama Ya. dengan 12,5. 12,5. Oke, jadi kita udah tahu jawabannya yang ini ya, yang B. Kita lanjut nomor 4. In 2000 in Japan, based on concept similar to those used in to compute US employment statistics, the unemployment rate was about 4.8%. The labor force participation rate was sekian persen. The adult population was about 108 million. How many people were employed and how many people were unemployed? Oke, bisa nih. Gimana? Berarti Sekarang B. yang ditanya adalah, kenapa? Berapa banyak orang yang employed dan Hmm. berapa banyak yang unemployed? Hmm. Diva hitung sendiri, nggak saya dampingi ya. Coba hitung sendiri. Berarti unemployed. Hmm. Hmm. Udah ingat. Nggak bisa, Diva? Belum. Oke.
Udah, Pak. Oke, jawabannya yang mana? Hmm, 67. Yang Jadian A, B, C, sama D? C. Oh, yang C ya. Yang ini ya. Oke, coba kita hitung bareng-bareng. Hmm, Pertama yang ditanya employed. Berarti participation rate kan 62% ya. Participation ya. rate ini berarti kan sama adult. Adultnya 108. Berarti total labor force-nya berapa? Labor force 62%. 62%, iya betul. 62% itu secara jumlah orangnya berapa orang? Oh, wait. Ini dikali ini. Berapa? 66. 67. Oke, sip. Sekarang, yang ini tadi ya. Sekarang kita udah ketemu labor force-nya adalah 67. Oke, sekarang dari 67 itu katanya yang unemployment 4, 4,8. Berarti 4,8% kali 67 ya. Ya, Berapa? Berapa 3,2. unemployment? 3,2. Oke, 3,2. Yang nganggurnya 3,2. Ini adalah yang unemployed. Kalau yang employed berapa? Hmm. Employed. Yang employed-nya berapa? Yang ditanya employed sama Iya, unemployed. Kita udah ketemu yang unemployed sebanyak sekian orang ya. ya. Sekian orang. Oke, berarti jawabannya yang either yang ini atau yang ini kan. Oh Nah, ya, sekarang yang ditanya adalah yang employed-nya berapa? employnya berarti tinggal dikurang ya labor force-nya. Iya, 67 kurangi 3,2. 3,2. Berarti jawabannya yang mana? Berarti yang B. Kan pilihannya antara A dan C kan? Karena yang 32 kan. Oh iya, Nah, kira-kira yang jawab yang berarti benar A A. atau C? A ya. Jadi yang unemployed-nya, yang unemployment-nya sebanyak 3,2 juta. Kalau yang employed berarti 67 dikurangi 3,2. Betul? Ya, betul. Berapa 67 kurangi 32? 3,2. Berapa?
8, 3, 6 kan? 63. Hmm. Yang ini berarti jawabannya ya. A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nick loses his job and immediately begins looking for another one. Si Nick ini di PHK dan dia butuh pekerjaan penggantinya. Apa dampaknya? Unemployment rate ini apa? Increase atau is unaffected atau decrease? Karena si Nick ini Unemployment rate. dengan pekerjaan, Ya, unemployment rate ini increase, unaffected atau decrease? unaffected. Nick kan pekerja, dia lost his Hmm. job, dia Ya, kehilangan pekerjaan. Dia statusnya employed atau unemployed? unemployed. Sorry, apa? Kurang dulu. Dia statusnya Unemployed. employed atau unemployed? Unemployed. Unemployed ya. Waktu dia masih kerja, Hmm. dia employed kan. Hmm. Cuman karena dia lost his job, maka dia berubah menjadi unemployed. Hmm. Oke. Ketika dia berubah dari employed menjadi unemployed, maka unemployment rate ini naik, unaffected atau turun? Naik. Naik. Oke, berarti jawabannya either A atau B ya. Kalau ini berarti salah, Hmm. ini salah. Betul? Ya, Oke. increase. Nah, dengan situasi seperti ini, kan si Nick kehilangan pekerjaan. Maka tentu menaikkan jumlah angka pengangguran. Betul ya? Oh, Oke, angka pengangguran naik. Labor force itu decrease atau unaffected? unaffected. Unaffected. Iya, jawabannya berarti yang benar adalah B. Oke. Oke, sekarang selanjutnya Matt. Matt loses his job and decide to sit around at home for few months. Hmm. Rich. Ceteris paribus, unemployment rate gimana? Increase. Oh, Nah, yang ini apa ya? Saya juga belum tahu. Mendingan kita tanya chat GPT. Coba tanya chat GPT di screenshot sama Diva. hmm. Screenshot, terus nomor 6 suruh jawab chat GPT. Hmm. Decrease kenapa? Kata dia, jawabannya D. D ya. Hmm. Oh, oke. Unemployment rate decrease. Kemudian labor force participation rate juga Labor decrease gitu. function rate decrease. Ya, Dua-duanya decrease ya kata si ChatGPT. ya, Ada penjelasan nggak dari dia? ada. Apa Awalnya penjelasan? Matt punya pekerjaan, termasuk employee dan masuk ke workforce. Terus dia kehilangan pekerjaan, tapi setelah itu dia memutuskan untuk duduk di rumah berapa bulan dan Hmm. tidak mencari kerja. Kalau seorang tidak bekerja dan tidak mencari kerja, dia bukan unemployed, melainkan not in the labor force. Oh, apa? Oke, 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 oke. Oke, siap. Berarti dia sekarang tidak bukan labor force ya, maka labor force participant rate Oh, jadi turun ya.
Ya, Tapi unemployment rate juga disebutnya decrease juga ya? iya, Oke. Ya masuk akal sih. Pertama dia asalnya bekerja, menjadi lost his job, tentunya unemployment rate decrease. Cuman karena dia mm, decide untuk nggak nyari kerja lagi, cuma mau leha-leha, ya, maka dia tidak masuk angkatan kerja. Jadi yang asalnya dia masuk labor force, akhirnya dia masuk grup not a labor force. Kayak misalnya mungkin ibu mm, rumah tangga ya. Ini Matt, ya, kebetulan cowok. Coba misalnya ibu rumah tangga. Asalnya ibu rumah tangga itu kerja di Alfamart misalnya. Tiba-tiba dia Alfamartnya misalnya tutup. Sehingga dia lost his job. Maka dalam situasi itu, angka pengangguran, eh, unemployment rate-nya decrease ya. iya, Pertama sih karena dia apa namanya? Karena si ibu rumah tangga itu decide untuk menjadi full ibu rumah tangga aja, maka jelas bahwa labor force-nya itu adalah decrease. Gitu ya. Awalnya mm, kan dia bekerja, cuman karena Alfamart-nya tutup, tempat bekerjanya tutup, akhirnya dia lost his job, eh, maka karena dia decide hanya jadi ibu rumah tangga aja, akhirnya labor force participation rate-nya turun. Kan sampai situ sih logikanya nangkep nggak Diva? mm, mm, Nangkep ya. Nah karena labor force-nya turun, maka tentunya unemployment rate juga turun gitu sih logikanya. Karena kan unemployment bagi labor force. Kalau labor force-nya turun, maka unemployment rate turun gitu logika dia. mm. Kita lanjut ya. Ya, Meredith is looking for work as a computer programmer. Although her prospects are good, she hasn't yet taken a job. Jadi ini dia lagi nyari kerja, tapi dia masih belum dapat pekerjaan. Julie is looking for work in steel mill, but there aren't many job ads for steel workers. And every mm, time she walks up for an interview, there are many people more than open. openings. Oh, yang ini, fraction rate. Hmm, Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau si Meredith udah jelas friksional. Kalau si iya, Julie ini structural karena oh, profesinya di sini, mm, tapi nggak ada lowongannya. Kalau Julie structural, so Meredith is berarti siapa? fractional, Julie is structural. Kalau fraksional itu ya memang nunggu aja, belum ada aja. Lagi nunggu. Heeh. Hmm. Tapi kalau structural itu emang nggak ada lowongan. Dia keahliannya Oh, di sini, tapi nggak ada lowongan. oh iya, iya. Gitu. Jadi, jadi mau dicari-cari juga nggak bakal nemu. Kalau si Mm-mm. Meredith sih bakal nemu. Masih ada kepastian gitu. Kalau si Masih Meredith, ada harapan gitu. iya. Masih ada harapan. Struktural itu struktur ekonominya berubah gitu. Dari misalnya gini, zaman sekarang kan kalau gampangnya gini mungkin struktur struktur ekonomi gak kebayang ya, Diva. Struktur ekonomi itu gini. Struktur ekonomi itu ada misalnya gampangnya ada ekonomi yang berbasis pada pertanian, kemudian industri,
Kemudian jasa. Nah, misal gampangnya ya, kalau yang jasa ini negara Singapura. Kalau yang pertanian ini eh, Indonesia. Kalau yang industri ini Korea atau China. Di Hmm. Indonesia juga ada industri, tapi fokusnya ke pertanian. Di Korea atau China juga ada pertanian, tapi fokus utamanya di industri. Di Singapura fokusnya adalah jasa. Ini kan strukturnya misalnya, kalau misalnya konteksnya Indonesia, pertanian segini, ya, sorry, pertanian misalnya setengah, sorry, pertanian setengahnya, 50% ekonomi itu didukung oleh pertanian, 25% oleh industri, ini pertanian, tani, ini industri, 25% jasa. Oke. Kalau misalnya begini struktur struktur ekonomi kita, maka jelas lebih banyak pekerjaan di sektor pertanian, betul? Hmm. Kalau di Singapura situasinya mungkin pertanian dikit, jasa Hmm. yang banyak. Ini pertanian segini, tani, ini jasa, ini industri. Jadi pekerjaan terbanyaknya di Singapura justru sektor jasa, misal gitu ya. Tapi Hmm. kalau di Indonesia sektor terbanyak adalah pertanian, misal gitu. Artinya gini, kalau yang orang yang fokusnya keahliannya di programmer, tapi masuk ke struktur ekonomi yang lebih banyak pertanian kan jadi nggak masuk akal. Paham ya, Diva? Hmm. Nah, kalau misalnya saya punya skill pertanian, tapi saya masuk ke Singapura, nggak susah bekerjanya. Karena di Singapura fokusnya di jasa. Hmm. Jadi, saya itu punya skill itu harus disesuaikan dengan struktur ekonomi di tempat saya berada. Tasikmalaya dengan Jakarta misalnya. Tasikmalaya versus Jakarta. Kalau misalnya saya punya Hmm. skill sebagai ahli keuangan, tapi tinggal di Tasikmalaya, bisa dapat kerjaan nggak? Bisa. Dibandingkan kalau saya ahli keuangan, tapi saya tinggal di Jakarta. Mana yang lebih gampang cari Hmm. pekerjaan? Kata. Di Jakarta ya. Sebaliknya, saya Hmm. ahli pertanian. Saya lebih berpeluang dapat pekerjaan di Tasikmalaya apa di Jakarta? Asik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kebayang ya struktur ekonomi itu ya. Ya. Di struktur ekonomi di Tasikmalaya dengan di Jakarta pasti beda. Maka pekerjaan yang tidak sesuai dengan struktur ekonomi, akibatnya kita jadi nganggur. Nah, si Juli ini ceritanya, dia itu ahli di steel mill. Tapi justru di tempat dia tinggal itu nggak ada pekerjaan itu. Kenapa? Karena Hmm. struktur ekonomi di tempat dia bekerja itu nggak ada di industri ini. Nah, makanya disebutnya dia si Juli ini structural unemployed. Menganggur karena struktur ekonominya nggak cocok sama skill dia. Gitu. Jadi structural unemployment itu maksudnya gitu. Menganggur bukan karena dia nggak punya skill, cuman skillnya nggak Hmm. cocok dengan struktur ekonomi tempat dia berada. That's why disebutnya structural unemployment. Kalau friksional gimana? Kalau friksional itu ya memang memang belum waktunya aja. Kalau udah waktunya datang dia bakal bekerja. Jadi nggak ada masalah Hmm. secara struktur ekonomi
Cuman memang lagi naturally dia belum dapat aja, masih harus nyari-nyari dulu gitu. Kalau yang struktural ini mau dicari-cari juga nggak bakal ketemu, ditunggu-tunggu juga nggak bakal datang. Mm, mm, Gitu ya, paham ya, Diva? mm. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Nancy is searching. Sebentar. Mana? Mana sih ini? Hilang ininya. Mana itu? Kemana itunya sih? Ntar ini ada technical problem. Gimana? Kenapa, Pak? Ini kok ada masalah ya? Zoom is displaying. Ntar ya. Kenapa sih ini? If you don't want Zoom to use this feature, tap to open setting and stop share. Oke, coba saya screen share lagi. Kenapa ya? Zoom-nya, Diva, saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oh ya, Sebentar ya. Diva jangan keluar ya, Diva. oke. Ya, sebentar. Saya keluar, nanti tinggal masuk lagi.